Halo, perkenalkan nama saya Indrawan Wisanto dari Prodi Sistem Informasi, mahasiswa UT Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktik 2 mata kuliah struktur data, yaitu tentang algoritma pengurutan atau sorting. Di sini saya diminta untuk membuat sebuah program Java yang mengurutkan datanya dari terbesar ke terkecil atau descending. Caranya itu menggunakan dua metode, yaitu merge source dan counting source. Jadi mari kita langsung pembahasannya. Pertama yang merge source dulu ya. Ini soal pertama itu merge source, di mana merge source ini algoritmanya menggunakan prinsip divide and conquer. Artinya dia menggunakan logika di mana nilainya dipecah dulu atau dibagi-bagi dulu gitu, dibagi dua, lalu nantinya digabungkan gitu. Di cara kerjanya seperti ini ya teman-teman. Misalnya di sini kan saya di kelas merge source ini membuat dua metode merge source dan merge ya. Di sini di mainnya sendiri kan sini data awal yang saya panggil itu yang saya initiate adalah 15, 13, 99, 12, 1, 45 dan 12 dan 8. Oke, nanti inputnya akan terlihat di terminal CMD. Lalu di sini ada pemanggilan metode pertama, itu menggunakan merge source ya. Lalu nanti outputnya akan keluar. Jadi merge source ini untuk parameter pertama menggunakan data originalnya, lalu left ini karena sisi kirinya, nilai sisi kirinya dimulai dari 0 dan sisi kanannya dimulai dari angka terakhir dari data original, yaitu 8 ya. Makanya dia data length indeks terakhir kurang 1 begitu. Ini indeks ya, ini indeksnya. Tuh, jadi nah kita mulai ke metode 2. Jadi merge source ini tugasnya itu buat ngebagi-bagi atau memecahin arraynya, lalu nantinya dia nyari titik tengahnya gitu. Yes, kayak gini. Jadi kalau misalnya dia ada kondisi, kalau misalnya sisi kiri lebih kecil dari sisi kanan, artinya kan dia dimulai dari indeks 0 dan indeks terakhir kan berapa, kayak gitu. Indeks terakhir jumlah ya, indeks terakhir jadinya. sorry. Lalu caranya dengan sisi tengah itu bagian kiri dan kanan dijumlah dibagi 2 begitu sampai nanti tidak tersisa ya. Dan di sini juga metodenya dia manggil istilahnya apa, recursion atau recursive. Dia manggil dirinya sendiri dengan passing datanya misalnya array originalnya, lalu dia karena nilai leftnya berarti kan diteruskan lagi nilai leftnya, lalu karena dia sudah mendapatkan nilai tengahnya, dia paling terakhir nih, argumen terakhir yang right ini diberi nilai mid ya, karena dia kan semakin mengecil gitu sampai tidak tersisa gitu. Lalu di sini untuk mencari sisi kanannya, yaitu dengan ini array originalnya, lalu dia sisi tengahnya ke ditambah 1 agar ke kanan, dan ini sisi ini kanan gitu. Oke, setelah mendapatkan sisi kanan, kiri dan kanan ya, dia melakukan proses merge. Nah ini kuncinya ya. Jadi kenapa disebut divide and conquer, itu artinya kan dibagi dulu baru dicari tengahnya lalu digabungkan kembali gitu. Nah ini metode yang paling jadi kuncinya gitu, dimana metode si merge ini tugasnya itu ada proses pengurutannya gitu. Jadi proses pengurutan dimana nanti si hasil nilai dari sisi kiri dan kanan ini, jadi yang 1 yang 2 nih, ditampung sementara di array kiri dan kanan. Lalu nanti datanya di copy
ke kiri dan kanan, variabel kanan, lalu nanti di sini proses merge-nya, dimana saya melakukan perulangan menggunakan while dimulai dari indeks 0 dan c-nya 0. Jadi di sini prosesnya kalau misalnya jadi dia perulangan dari yang terkecil nambah yang terbesar ya. Jadi karena sortingnya descending, artinya saya urutkan terbesar ke terkecil, jadinya operatornya menggunakan lebih besar sama dengannya. Jadi sisi kiri dicari nih, kalau misalnya sisi kiri lebih besar daripada sisi kanan, dia array ke left tuh berapanya kan, left dia sisi kirinya ditampung nih indeks ke yang paling kiri, lalu simpan data left array-nya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, misalnya dia lebih kecil, maka diambil yang paling kanan. Seterusnya while sampai kondisi ini terpenuhi ya. Lalu kalau ada sisa array-nya katanya, dia di looping lagi. Jadi array sisanya ini dia kalau ada sisa sebelah kirinya, nah ya itu dimasukkan ke indeks yang terakhir, dan ini kalau ada sisa yang sisi kanannya dimasukkan kembali, begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat skripnya ya, udah susah ngejelasinnya. Java merge array, nah ini jadi outputnya seperti ini. Karena dia mengurutkan dari terbesar hingga terkecil, jadinya outputnya jadi paling pertama adalah 99, 45, lalu seterusnya 15, 12, 12, 8, 3, lalu yang terakhir adalah 1, seperti itu. Oke, itu metode yang pertama menggunakan merge and sort. Lalu yang kedua adalah menggunakan metode yang kedua, yaitu counting source. Counting source ini kita buka kodenya. Jadi counting source ini dia menggunakan logika yang berbeda dari merge source. Mana counting source ini katanya non comparison, artinya dia nggak ngebandingin angka satu per satu, tapi dia tuh kayak bekerja menghitung frekuensi kemunculan. Frekuensi kemunculan tuh maksudnya gini, misalnya kan di sini ada data awalnya 5, 1, 20, 15. Nah jadi di sini ngitung nih frekuensi kemunculan 5 tuh misalnya muncul 5 2 kali, 10 1 kali, 1 kali, 20 gitu, kayak itu dan seterusnya. Nantinya ketika dia dicari tuh countingnya jalan, counting source-nya jalan nih, data counting source-nya jalan. Nah ini kalau misalnya array-nya length dan nilainya 0, kadang di return aja nggak ada gitu, nggak muncul apa-apa. Lalu kalau misalnya ada, dicari dulu nih nilai max array-nya. Di array max-nya pertama ini untuk inisiasi pertama dia paling kiri dulu ya, indeks pertama, lalu dilakukan looping. Di sini cari yang terbesar. Kalau misalnya indeks sisi kiri lebih besar daripada max, berarti kan dia tukar nih maxnya sama dengan sisi kiri yang baru gitu. Seterusnya sampai anggota terakhirnya gitu, indeks terakhirnya. Oke. Lalu di sini katanya dicari dulu counting array-nya, dicari nih tuh counter, dihitung si array-nya. Jadi ditampung dulu di variabel count. Lalu ini kenapa max plus 1, agar nantinya dia bisa nampung indeks terakhir ya, indeks maxnya gitu.
Lalu nanti counting ini dicari nih frekuensi array itu berapa kali sih muncul di situ, makanya dia di looping array indeks ke berapa, terus di plus artinya di itu nih berapa array berapa itu nilainya, frekuensinya berapa kali gitu. Lalu setelah dapat nilai frekuensinya berapa kali, nah lalu dihitung di indeks di sini ya, di proses hitungnya. Jadi dia pertama diinisiat dulu indeksnya 0 gitu. Karena ini descending ya, jadi dia loopingnya cari kalau misalnya lebih besar dari gitu 0 artinya, dan dia di minus artinya dia berkurang, semakin berkurang gitu setiap looping. Oke, jadi di sini looping, terus ada looping lagi while, dia akan terus looping jika nilai count index ini lebih besar dari 0. Oke, gitu. Jadi kalau udah 0 cukup stop gitu. Jadi pertama cari nih arah indeks ke indeks berapa, lalu indeksnya di tambah gitu, lakukan penambahan 1, lalu si frekuensi countnya dikurang sampai 0 ya. Nah ada itu, kalau misalnya sampai 0 kan ini kan berhenti while-nya, nanti outputnya akan muncul urutannya. Bisa cek ya, nah seperti ini. Jadi input awal 5, 28, 10, 5, 1, 20, jadi diurut di segini seperti ini ya. Jadi 20, 15, 10, 8, 5, 2, 1 begitu. Kenapa begitu? Kenapa bisa seperti itu? Jadinya karena yang counting source ini, array ini dia cukup berbeda logikanya dari yang merge array yang sebelumnya kita bahas. Oke, jadi simpulannya merge source ini sebenarnya lebih efisien ya, karena secara logika dia tidak perlu menampung berapa frekuensi frekuensi kemunculan si array. Dia cukup mengambil sisi kanan dan sisi kiri, lalu mengambil sisi tengahnya gitu. Daripada yang count sort ini dia mengambil data semua array dan menghitung frekuensi array yang muncul gitu. Jadi kalau misalnya secara materi katanya merge array ini lebih efisien, lebih stabil untuk perhitungan jumlah besar karena kompleksitas waktunya. Kalau disebut ini O n log n, sedangkan counting sort ini sangat cepat tapi cocok untuk data integer dengan rentang tidak terlalu besar dan tidak terlalu jauh ya. Oke, demikian penjelasan dari tugas praktik 2. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan sama masih belajar juga. Terima kasih.